Shalom sahabat renungan pagi, berjumpa kembali dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita membawa satu kerinduan yang sama, setiap firman Tuhan yang kita dengar menjadi rema dalam kehidupan kita yang berbicara langsung ke dalam hidup kita, memberikan kita kekuatan, pengharapan yang baru, terlebih membuat kita mengenal pribadinya lebih dalam lagi. Mari sama-sama kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita, akan mengambil bagian yang terbaik, posisi yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau mengawali dengan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang apa adanya di hadapan Engkau. Tidak ada yang kami tutup-tutupin, tidak ada yang kami sembunyikan di hadapan-Mu Tuhan, karena kami mau berjumpa dengan Bapa kami yang baik. Tuhan, kami rindu kebenaran firman-Mu hari ini yang kami akan dengarkan, yang kami akan renungkan Tuhan. Itu akan menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Berbicara langsung Tuhan dalam kehidupan kami secara spesifik Tuhan, yang menjadi sebuah jawaban dari setiap kebutuhan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman ini akan membuat kami semakin dekat dengan Engkau, menemukan tujuan hidup, menemukan arah hidup, membuat kami yakin dengan keputusan yang harus kami buat Tuhan. Dan ini kami Tuhan, kami bahkan mempersiapkan hati kami. Jika memang Tuhan mau tegur kami siap Tuhan, karena kami tahu kami adalah bejana di tangan-Mu Tuhan, dan bentuklah kami menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami. Kami percaya kami akan menerima berkat dan mujizat-Mu pada pagi hari ini. Kami siap saat ini untuk merenungkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-12, di mana pasal ini menceritakan tentang teguran Nabi Nathan kepada Raja Daud setelah Daud berbuat dosa, yaitu berzina dengan Batsyeba dan merencanakan kematian dari suami Batsyeba, yaitu Uria. Kita akan baca bersama-sama di ayat yang ke-7 kemudian ke ayat yang ke-13. Dimulai dari ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul." Kemudian kita membaca ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Ada seorang pelukis terkenal yang pernah membuat potret dirinya dengan ekspresi yang sangat bahagia. Namun, setiap kali ia melihat potret atau lukisan itu, justru ia merasa bersalah. Mengapa? Karena ia tahu bahwa potret dan lukisan itu ia lukis di tengah masa di mana ia memiliki hubungan lain selain dengan istrinya. Ia sering menatap hasil karya sendiri dan berkata, "Aku bisa menipu dunia dengan senyumku, tetapi aku tidak bisa menipu hatiku sendiri." Demikian pula dengan Daud, sang raja yang gagah perkasa, penulis Mazmur yang lembut, hamba Allah yang beriman. Namun, dalam sekejap mata, ia jatuh di dalam sebuah dosa, yaitu perzinahan dengan Batsyeba dan pembunuhan terhadap suaminya, yaitu Uria. Daud mungkin berhasil menutupi perbuatannya dari orang lain, tetapi tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata Tuhan. Kisah 2 Samuel 12 ini menunjukkan sisi lain dari Raja Daud. Bukan hanya sebagai pahlawan, tetapi bagaimana Daud juga menunjukkan bahwa dirinya adalah manusia yang rapuh. Namun, ada yang membuat Daud berbeda dari banyak orang. Yang membuat berbeda bukanlah karena ia tidak pernah berbuat dosa, melainkan karena Daud punya hati yang peka terhadap teguran Tuhan.
Ketika Nabi Nathan datang dan menegur Daud melalui perumpamaan tentang orang kaya yang merampas anak domba milik dari orang miskin, Daud sangat marah sampai akhirnya Nathan berkata, "Engkaulah orang itu." Saat itu Daud bisa saja marah, membela diri, atau bahkan mungkin membunuh Nabi Nathan. Namun Daud tidak melawan, tidak berdebat, dan tidak menyalahkan siapapun. Justru di waktu ini ia berkata dengan sederhana, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dari kalimat sederhana itu mengubah segalanya. Tuhan mengampuni Daud, Tuhan memulihkan hati dari Raja Daud. Dari rasa bersalah yang begitu mendalam, lahirlah Mazmur 51, yaitu doa pertobatan yang paling indah di dalam Alkitab. "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Ciptakanlah hatiku yang tahir dalam diriku ya Allah, dan perbaharulah batin yang teguh di dalam aku." Kita bisa baca bersama-sama di Mazmur 51. Pelajaran rohani yang kita bisa pelajari dari kisah Daud ini sangat dalam, yaitu 1. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk bisa diampuni oleh Tuhan Yesus. Tetapi juga tidak ada dosa yang terlalu kecil untuk kita abaikan. Tuhan mencari kejujuran hati, bukan kesempurnaan. Yang selanjutnya, teguran dari Tuhan adalah tanda kasih, bukan kemarahan. Tuhan menegur bukan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan kita. Yang terakhir, pertobatan sejati dimulai saat kita berhenti menyalahkan orang lain dan mulai berkata, "Aku yang sudah berdosa." Kadang Tuhan memakai orang lain, mungkin itu sahabat, pemimpin, atau bahkan sebuah peristiwa dalam kehidupan kita untuk menegur kita. Jangan tolak teguran itu, sebab di balik teguran selalu ada tangan kasih Tuhan yang ingin menuntun kita kembali ke jalannya. Aplikasi dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah, jika hari ini kita gelisah, mungkin Tuhan sedang berbicara. Jangan abaikan suara Tuhan. Luangkan waktu untuk kita berdoa seperti Daud. "Tuhan, selidikilah aku dan kenalah hatiku." Yang terakhir, jika kita telah jatuh dalam dosa, jangan lari, tapi datang kepada Tuhan dengan jujur. Pertobatan yang sejati selalu membawa kepada pemulihan, bukan penghukuman. Kita mau renungkan beberapa saat, apakah ada masih di dalam hati kita yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan? Apakah hati kita sekarang masih peka terhadap teguran Tuhan? Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau menutup firman Tuhan dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu ada kasih-Mu di dalam hidup kami, ada kasih-Mu di dalam setiap perkataan yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kasih setia-Mu tidak pernah berubah bahkan saat kami jatuh. Ampuni kami Tuhan bila kami sering menutupi atau bersembunyi dari hadapan-Mu, bahkan mengeraskan hati kami ketika kami mendengarkan teguran. Lembutkan hati kami Tuhan, agar hati kami boleh seperti Daud Tuhan, yang berani mengakui kesalahan dan menerima pemulihan yang datangnya daripada Engkau. Pulihkan kami dengan kasih-Mu, berikan kami hati yang baru, dan ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam ketaatan. Di dalam nama-Mu Tuhan, Hamba-Mu juga berdoa buat setiap teman-teman dan rekan-rekan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tidak ada yang terlambat untuk memulai hubungan dengan Tuhan. Jangan berkata bahwa sudah tidak punya waktu, tidak ada lagi kesempatan, ataupun aku mungkin sudah terlalu hina untuk datang kepada Tuhan. Jangan pernah berkata seperti itu, sebab Tuhan selalu menantikan setiap anak-anak-Nya untuk kembali kepada diri-Nya. Perbarui iman-Mu, jangan pernah takut datang kepada Tuhan, sebab justru
Tuhan selalu rindu kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Tuhan tidak pernah lewatkan hidupmu, Tuhan akan bangkitkan, Tuhan akan pulihkan hidupmu, dan Tuhan juga akan pakai kehidupanmu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami untuk kami memiliki hati yang siap untuk ditegur, dan kami siap hari ini menerima setiap berkat kebenaran firman-Mu Tuhan, dan pakai kami dimanapun kami berada, dengan pengurapan, dengan penyertaan, dan dengan hikmat yang datangnya daripada Engkau saja Tuhan. Ini kami milik-Mu, kami berucap syukur buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya teguran itu bukanlah hukuman buat hidup kita, tetapi adalah sebuah awal dari pemulihan dalam hidup ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.